Heboh, Alsyad Ahmad dan Tiara Andini masih lemparkan sinyal-sinyal cinta di akun media sosial masing-masing. Ya, dalam akun media sosialnya, Tiara menggunakan tas yang pernah diberikan oleh kekasihnya itu. Hal yang sama pun juga dilakukan Alsyad yang dalam momen liburannya kedapatan membawa tas yang diberikan oleh Tiara. Benarkah hal ini pun menandakan jika Tiara masih sayang dengan Alsyad meski skandal mengenai Alsyad sudah terbongkar ke publik? Dan begitu juga sebaliknya, Alsyad masih kepincut dengan Tiara sehingga tidak bisa melepaskan dirinya dari wanita yang baru dikenalnya setahun belakangan itu. Sementara itu, permasalahan yang kini menimpa Alsyad, Tiara dan juga Nisa memang masih belum menemukan titik terang. Karena belum adanya satu pihak manapun yang mau buka suara terkait isu yang tersebar ke publik ini. Hal ini pun akhirnya membuat pedangdut Irma Darmawangsa yang pernah berkunjung ke kediaman Alsyad menilai sosok sepupu Raffi Ahmad itu. Lantas, bagaimanakah sosok Alsyad menurut Irma? Benarkah karena mengenal sosok Alsyad bahkan melihat secara langsung, ia pun terkejut akan pemberitaan yang kini sedang ramai itu? Ya, tidak jauh berbeda dengan pedangdut Irma Darmawangsa. Sebagai sosok yang pernah kenal bahkan terlibat program bersama Tiara, Anwar Sanjaya pun juga buka suara terkait sosok Tiara dan juga Alsyad. Bagaimanakah sosok Tiara dan Alsyad di mata Anwar? Dan benarkah Anwar menyayangkan hal ini bisa menimpa Alsyad serta menyeret nama rekannya Tiara Andini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diketahui sebelumnya, Alsyad Ahmad kini tengah berlibur di salah satu taman satwa yang diduga berada di Afrika Selatan. Ya, di tengah kabar dugaan skandal dirinya yang dikabarkan telah menikah, memiliki anak, bahkan menceraikan istrinya saat masih berpacaran dengan sang kekasih Tiara Andini. Alsyad pun malah asyik dengan kesenangannya itu dan memilih tidak berkomentar apapun terkait hal yang kini tengah viral. Namun, di sela-sela momen liburannya, sepupu Raffi itu pun ternyata kedapatan masih menggunakan tas mewah yang diberikan kekasih hatinya dalam momen ulang tahunnya yang ke-27 bulan Juni 2022 silam. Emang karena collab bareng, dia termasuk yang suka binatang dan gak takut binatang. Sebenarnya kriteria nggak terlalu banyak, bebas, yang penting nyaman sih. Mau introvert, mau extrovert, mau orangnya gimana, mau kerudung, non kerudung, bebas, yang penting nyaman. Sebenarnya dalam hubungan itu nggak ada yang bucin. Bucin itu karena ada pasangan. Bucin itu salah satu bentuk kita sayang dan cinta sama pasangan. Kalau kita nggak bucin, berarti kita nggak sayang dong, iya kan? Cuman bedanya tarafnya ada levelnya. Bucinnya emang bucin banget atau memang bucinnya ya sederhana aja gitu. Bucin itu wajar, buat Andro wajar banget. Tak jauh berbeda dengan Alsyad, rupanya Tiara pun juga tidak mau kalah dengan sang kekasih yang memberikan sinyal cinta. Dalam sebuah video singkat yang dibagikannya di sosial media, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat penyanyi itu masih kedapatan menggunakan tas pemberian Alsyad yang didapatnya di momen ulang tahunnya yang ke-21 September 2022 silam. Saat itu bertepatan dengan momen ulang tahunnya, Tiara pun mendapatkan tas berwarna putih dengan edisi terbatas dari brand kenamaan dunia yang ditaksir berharga 73 juta rupiah. Momen ini pun dianggap warganet sebagai sinyal-sinyal cinta.
Jika keduanya masih saling cinta dan juga enggan untuk mengakhiri kisah cintanya meskipun dihadapkan pada permasalahan yang terbilang pelik. Lantas, bagaimanakah psikolog serta selebriti ketika menilai hal ini? Dan benarkah sinyal-sinyal yang diberikan keduanya ini pun juga menandakan jika hubungan mereka masih berjalan biasa saja meskipun tengah terjadi permasalahan yang sedang menimpa Alsyad? Kenal, waktu itu kan ke rumah, ketemu kakaknya, ketemu orang tuanya, ketemu sama keluarganya gitu. Baik banget, humble banget sih. Terus juga ketemu bener-bener solid. Manusiawi ya, pada saat kita sedang cinta-cintanya, hubungannya tuh lagi begitu berbunga, lalu dihadapkan oleh situasi dan keadaan yang mungkin mereka tidak duga sebelumnya. Sudah diprediksi mungkin ya, tapi mereka tidak duga bahwa akan muncul secepat ini, atau mungkin ternyata respon dari masyarakat luas sekuat ini ya, sampai mungkin ngerasanya buat Alsyad ini adalah kayak sanksi sosial secara tidak langsung gitu ya. Kembali lagi, ini adalah proses mereka yang nggak mungkin lah, urusan hati ini kan pasti nggak bisa kita samain sama logika ya. Logika mungkin bilang, oh iya dia salah, oh iya dia nggak bener, oh iya ini harus putus, harus selesai. Tapi kan hati belum tentu semudah itu untuk menerima gitu. Kalau saya menilai ini adalah proses mereka berdua. Proses mereka berdua, kalaupun mereka memakai barang satu sama lain, ini proses mereka untuk menguatkan diri dan mungkin saling menguatkan satu sama lain gitu ya, dengan memberikan sign-sign gitu. Iya, soalnya gini, waktu kalau saya ingat aku karena udah lama banget. Aku setiap ledek-ledekin tentang Tiara, dia kayak tersenyum-senyum simpul aja, terus malu-malu. Ah, ini doain ya. Iya mas, ini baik-baik kita doain, pokoknya gitu aja, jawabannya selalu itu aja, baik-baik kita doain ya. Ajak dong ke sini, aku ini deh ngefans deh, udah cantik, suaranya bagus. Iya nanti kalau ada, gitu-gitu pokoknya. Ngomongnya pun dengan bahasa tubuh yang malu-malu, terus nggak yang terlalu banyak ngoceh juga, enggak. Makanya saya pikir ini mah kayaknya cinta banget ini sama pasangannya. Ya kalau memang akhirnya di TikTok kelihatan memakai barang-barangnya yang pemberian dari Tiara, ya berarti ya masih cinta banget itu gitu. Ya kalau cinta ya gimana ya? Ya tinggal masing-masing aja menjalankan. Kalau memang Tiaranya masih mau menjalankannya pun itu kan hak mereka. Kalau saran aku sih ya kepada Tiara ataupun kepada Alsyad, ya kalian yang menjalani ya udah jalani aja sesuai dengan kata hati. Ya iyalah, gua kalau udah putus kagak mau gua pakai barang-barang karena bisa menimbulkan salah sangka atau salah paham sama pasangan kita. Bersyukur banget sih sampai sekarang ini ternyata masih banyak orang yang sayang sama aku, dukung aku. Ya semoga kedepannya mereka tetap dukung aku terus. Tak cukup sampai di situ, dalam postingan media sosial terbarunya, Tiara pun juga mendapatkan tanda like dari kekasih hatinya itu. Dalam sebuah postingan endorse dalam rangka bulan puasa, Alsyad pun memberikan tanda suka yang entah bermaksud apa dan ditanggapi bagaimana oleh Tiara. Namun, yang cukup mencuri perhatian warganet adalah ekspresi Tiara yang sepertinya tidak bisa berbohong akan kesedihan hatinya yang saat ini tengah dirasakannya. Biasa tampil aktif dan selalu menebarkan senyum serta selalu ceria. Dari postingan itu semuanya tampak sirna dan hanya terlihat mata Tiara yang diduga warganet sembab habis menangis. Lantas, apa maksud tanda like yang diberikan oleh Alsyad? Dan benarkah dari sinyal-sinyal yang diberikan dapat ditangkap masih adanya cinta di antara mereka? Saya yakin iya. Kembali lagi tadi, rasa cinta itu nggak mudah pupus ya, gitu. Jalannya hati sama kecepatan berpikir itu kan jalannya nggak sama gitu sih. Jadi saya yakin lah mereka masih proses untuk bisa menerima ini, mencerna, lalu
untuk sampai di tahap untuk saling melepaskan satu sama lain juga kan nggak mudah ya. Dengan foto terakhir kali yang kelihatan gitu ya, kayaknya nggak ada senyum Tiara. Yang saya perhatikan dari beberapa tampilannya itu, Tiara ini kan tipe orang yang cukup ekstrovert, ekspresif lah ya. Kalau di foto senyum, anaknya juga ceria gitu ya, senang. Anaknya cukup interaktif lah istilahnya. Lalu di foto itu dia tidak menampilkan senyumnya sama sekali, bibirnya terkatup rapat gitu ya. Ya yang pasti itu memang cukup menandakan bahwa dia sedang berupaya menutupi perasaannya sekuat mungkin, berupaya untuk tampil kuat, tegar. Mungkin fotonya itu kan foto endorsan ya. Jadi dia tahu bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dia selesaikan di tengah kemelut hati yang atau kegalauan yang saat ini dia alami. Lalu Alshad memberikan like, ya saya yakin itu suatu bentuk penguatan. Bagaimanapun mereka sedang berproses lah, bahwa kembali lagi tadi berupaya mereka berdua saling menguatkan satu sama lain. Yang jelas kalaupun mereka masih memberikan tanda-tanda bahwa mereka perhatian satu sama lain, ya itu menandakan bahwa rasa sayang dan rasa cinta itu masih ada. Sementara itu, jika dari Tiara dan Alshad masih sama-sama memberikan sinyal cinta, berbeda dengan orang tua Tiara yang kabarnya sudah menghapus foto kebersamaan mereka bersama Alshad di akun Instagram masing-masing. Hal ini pun ditenggarai warganet sebagai pertanda bahwa mereka tidak lagi memberikan restu kepada anaknya untuk membina hubungan dengan konten kreator pemilik hewan-hewan buas tersebut. Lantas, benarkah hal ini menurut penuturan psikolog? Dan benarkah kisah cinta Alshad dengan Nisa yang diduga sudah terjadi lama bisa kalah dengan kisah cinta Alshad dengan Tiara Andini yang bisa dibilang hanya baru seumur jagung? Kita sebagai pihak luar ya, saat ini baiknya kita menghargai perasaan mereka, kondisi mereka saat ini, bahwa yang mereka lalui saat ini bukan satu hal yang mudah untuk mereka jalani gitu ya. Saya yakin Tiara, Nisa, Alshad sendiri ini dalam kondisi yang sama-sama merasa sangat terpukul atas kondisi ini gitu. Jadi baiknya kita menghargai, tidak memberikan judgement apapun gitu ya. Lalu memberikan kesempatan untuk pihak ketiga ini, memberikan kesempatan mereka untuk berpikir, introspeksi, melakukan refleksi diri gitu ya. Kalaupun sebagai pihak keluarga atau orang-orang terdekat, ada baiknya hanya cukup memberikan support. Nggak bisa diukur dari lama atau sebentarnya. Ada orang yang 7 tahun tapi ternyata satu sama lain nggak saling kenal. Atau ternyata terpaksa menjalani hubungan itu hanya sebatas, gue nggak tahu gue mesti ngapain lagi, mesti kemana lagi kan gitu ya. Tapi ada yang baru sebulan tapi ngerasa kayak, kok gue kayak nemuin pasangan hidup ya. Kok gue kayak nemuin seseorang yang ini cocok banget sama gue. Nah ini yang dirasa lebih punya ikatan erat ketimbang yang 7 tahun. Nah, permasalahan yang kini menimpa Alshad membuat pedangdut Irma Darmawangsa yang pernah datang langsung ke kediaman Alshad akhirnya buka suara. Lantas, seperti apa sosok Alshad menurutnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Sementara itu, permasalahan yang kini menimpa Alshad, Tiara Andini dan juga Nisa Ashifa membuat pedangdut Irma Darmawangsa pun akhirnya buka suara.
Irma yang diketahui pernah mendatangi kediaman Alshad dan masuk ke kandang macan bersama dengan Hotman Paris dan Melanie Ricardo, menilai sosok sepupu Raffi itu sebagai sosok pendiam. Irma pun juga menambahkan, Alshad adalah tipikal pria yang bucin kepada kekasihnya Tiara Andini karena pernah menanyakannya langsung perihal hubungannya dengan Tiara dan ditanggapi Alshad dengan senyum simpul. Kalau sosoknya Alshad sih karena aku juga baru kenal. Kalau sama Raffi mah udah kenal lama kan, Raffi Ahmad ya. Kalau sama Alshadnya kan aku baru kenal pas ketemu di sana juga kan. Sosoknya sih kalau agak berbeda sama Raffi. Belum. Baru itu aja sih, aku baru pas satu acara itu aja. Orang tuanya ramah banget, ibunya ramah. Alshad sih lebih ke pendiam ya, bukan sombong tapi pendiam. Sosok yang pendiam dia kayaknya kalau. Jadi mesti kita tuh yang duluan tuh. Emang awalnya introvert? Introvert dulu, ngomong depan kamera masih belibet, masih deg-degan. Kalau sekarang gara-gara bareng sama mereka terus, akhirnya udah kebiasa sih. Waktu aku ke rumah Alshad waktu di program itu dia masih sama Andini, sama Tiara ya? Tiara Andini kan. Malah kita suka, aku pernah nanya malah, kapan nih diresmiin, kapan, doain aja ya, kata dia gitu, doain gitu sih. Sempet, kan waktu itu ada Melanie juga, kan ada Bang Hotman juga. Sempet kita ini juga sih, ayo nih, ini lagi pasangan lagi hot-hotnya nih, didoain biar cepet jadi, cepet nikah, doain aja. Aku malah sempet nanya, Tiaranya mana, kok nggak kesini gitu kan. Enggak, dia lagi show, katanya lagi show keluar kota. Dan atas kejadian yang tengah ramai diperbincangkan itu, Irma pun mengaku terkejut dan juga tidak menyangka jika sosok yang dikenalnya pendiam itu mampu melakukan hal yang kini sedang ramai diperbincangkan. Lantas, inilah beberapa pesan dari masyarakat dan juga Irma akan permasalahan yang tengah menimpa Alshad, Tiara Andini, dan Nisa Ashifa. Aku sih awal denger tentang berita ini sempat kaget, maksudnya gini. Soalnya Alshad itu pendiam banget. Jadi aku pikir malah dia tuh yang bucin banget sama Tiara. Pemikiran aku karena kan biasanya nih tipe-tipe cowok pendiam kayak gini kalau udah kenal cewek bucin biasanya ya, yang aku tahu. Karena dia orangnya diam, nggak centil gitu loh, nggak centil, nggak cuawaan. Kalau sama orang, kan biasanya artis gini ya, kalau ketemu sesama artis kan, bo gini, gini. Oh, dia kagak, dia nggak ada heboh-heboh, diem gitu. Asik aja main sama macan-macan itu, gitu kan. Jadi aku yang ngajakin ngobrol dulu. Nah aku pikir tipe-tipe kayak gini biasanya nih tipe yang bucin nih kalau sama perempuan. Makanya aku pikir dia pasti bucin banget nih sama pacarnya gitu kan, sama si Tiara atau ya pokoknya sama pacarnya lah. Makanya kaget nih. Ngagetin ya, cuman kalau memposisikan diri sebagai perempuan, Tiara kasihan, tapi kalau saya pribadi lebih kasihannya ke Nisa. Kenapa lebih kasihan ke Nisa? Mungkin Alshad bohongin dua perempuan, cuman aku nggak tahu nih Tiaranya tahu apa enggak. Cuman kalau Tiara tahu itu jahat banget ya. Tapi kalau Nisa itu kan udah 7 tahun ya, 7 tahun atau 8 tahun nemenin sama-sama, terus udah dibikin hamil, dinikahin sebentar, diceraiin. Mungkin Alshadnya kepincut sama Tiara kali ya. Kalau dari sisi seorang perempuan ya gimana ya namanya, aku deh misalkan aku kejadian seperti yang dialami oleh siapa, maaf Nisha ya. Nisha ya. Ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, maksudnya gini, namanya orang berbuat harus berani bertanggung jawab kan, gitu dong ya dong. Kapan pulang dari Afrika? Doain aja biar cepat selesai masalahnya. Alshad lagi di luar negeri, aku nggak tahu. Doain aja biar cepat selesai masalahnya. Aku nggak tahu. Kalau cinta mah nyambung, tapi kalau misalnya biasa aja mah udah putus aja udah, masih banyak Alshad yang lain. Kalau misal jadi Tiara, nyambung kalau karena uangnya, tapi putus. Kalau tentang hati ya enggak lah. Sebagai sosok yang pernah kenal bahkan terlibat program bersama Tiara Andini,
Anwar Sanjaya pun juga buka suara terkait sosok Tiara dan juga Alsyad. Bagaimanakah sosok Tiara dan Alsyad di mata Anwar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Ya, tak jauh berbeda dengan pedangdut Irma Darmawangsa. Sebagai sosok yang pernah kenal bahkan terlibat program bersama Tiara Andini, Anwar Sanjaya pun buka suara terkait sosok Tiara dan Alsyad. Bagaimanakah sosok Tiara dan Alsyad di mata Anwar? Benarkah Anwar pun menyayangkan hal ini bisa menimpa Alsyad, bahkan menyeret nama rekannya Tiara Andini? Kebetulan kan memang Tiara kan sahabat aku ya. Jadi kalau Alsyad ya teman aku juga. Aku sih belum pernah lihat mereka ngasih pemberitaan atau gimana. Aku cuma baca berita-berita dari orang-orang, dari media online. Aku jujur aku berdoa lagi di bulan puasa yang berdoa yang baik-baik kayak ya Allah, mudah-mudahan ini nggak terjadi apapun itu gitu kan. Mudah-mudahan apapun yang terjadi ya terbaik buat mereka berdua, karena kasihan juga kan. Tiara juga kasihan, Alsyad juga kasihan. Kalau aku udah heran lagi karena public figure, apapun itu akan jadi berita. Mau itu berita buruk, berita jelek, dan aku berdoa kayak ya Allah, tutuplah aib aku gitu kan, karena kita nggak pernah tahu kan. Dan di sini aku belajar gimana caranya ketika kita menutup aib saudara kita, insya Allah Allah nutup aib kita. Jadi kayak yaudah aku cuman ini doang, cuman kayak ya Allah, mudah-mudahan ini beritanya agak bener, kayak ini yang terbaik buat mereka aja gitu. Oke. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.